Karena ini merubah negeri ini. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Pahala, berdiri kau dulu pahala. Nah, ini pahala ini. Ini Pak Firly, ini kita harus bisa memberikan penghargaan pada orang yang hebat. Dia yang terus genjar saya, menyangkut masalah pelabuhan. Sekarang 14 pelabuhan di tanah air, saya ulangi 14 pelabuhan di tanah air, itu sudah terintegrasi dengan digital. Ini Sahat, satu lagi Sahat, kau berdiri lagi kau Sahat. Dua orang ini manusia ini, buka topeng kau tuh berdiri orang mukamu. Nah, dua orang ini, saya udah bilang sama Pak Anas, yang bahu-membahu, memastikan itu jadi, dan kemarin kami baru rapat mengenai itu. Dan tadi sore saya lapor Presiden, Pak, Bapak mohon nanti tahun depan itu meresmikan ini. Karena ini merubah negeri ini. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Saya baru dari London kemarin Bapak Ibu, setelah KTT G20 untuk menindaklanjutin itu. Semua orang memuji kita. Saya sampai diundang bicara live di Bloomberg TV. Saya bicara di live Bloomberg, saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada 4 pilar kami. Satu itu ada efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua hilirisasi. Yang ketiga dana desa. Saya jelaskan pada mereka. Tentu harga komoditi. Tapi 2 pertama tadi itu kunci, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, pasti bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga. Ya, lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Ya, tadi Pak Anies sudah jelaskan, pembangunan di daerah itu sudah bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, digitalisasi pelabuhan, baru 14 pelabuhan, tahun ini selesai. Saya sudah bilang tahun depan 149 lagi pelabuhan-pelabuhan kecil harus masuk. Dan itu kita kaitkan dengan apa? Dengan pelabuhan udara. Semua pelabuhan udara kita digitalisasi. Jadi orang mau korupsi apa lagi? Ya. Kalau sudah masuk situ, karena itu uangnya di situ. Udah berapa ribu triliun itu. Apa yang mau dikorupsi lagi? Efisiensi kita lakukan. Oleh karena itu industri akan jalan, teknologi akan jalan, pendidikan akan jalan. Jadi multiplier efek ini semua teman-teman sekalian sangat besar. Jadi saya mohon kita semua, kita bekerja, tadi sudah diberitahu oleh Pak Anas, saya kira sudah betul tadi mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu akan membuat kita lebih efisien. Pegawai-pegawai yang tidak perlu ya ngapain diterima. Berapa triliun? Itu 30%, 25 triliun ya Pak Anas ya. Gaji itu dari 30% kalau kita kurangi itu 25 triliun. Kalau tidak keliru angka itu kemarin. Sekarang penerimaan negara Bapak Ibu sekalian pasti naik. UMKM pasti jalan. Ya. Penerimaan negara bagaimana nggak naik? Tadi seperti pajak dari semua digitalize. Kita efisiensi pelabuhan sudah turun sekarang jadi 23 ya. Kemarin Sahat 23,9. Kos di pelabuhan 18% dari 27. Ya 27 ya. 23.
Jadi 23 turun ke 17. Negara-negara ASEAN itu masih 15. Jadi kita akan bisa, padahal itu baru 2 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, bangsa ini bangsa hebat. Asal kita kompak. Jangan kita bangga melihat orang lain menderita. Menderita karena kita yang buat. Nah kalau kita buat sistem seperti ini, itu tidak akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya titip sekali lagi, yang lalulah, yang ke depan ini, kita supaya betul-betul bekerja dengan hati, dan kemudian kita ke depan akan terus digitalisasi ini. Saya kira itu dari saya senang, supaya kita jalan, pokoknya maling itu pasti ketahuan. Jadi kita semua pemimpin, kunci, berikan ketauladanan seperti Presiden Joko Widodo. Kunci itu ketauladanan. Ya, saya belajar di Akademi Militer, ada 3, tanggap, tanggon, Trengginas. Tanggap itu tadi kecerdasanmu, tanggon itu adalah tadi dignitimu, integritasmu. Ya, Trengginas itu kau tetap sehat. Jadi 3 hal ini kunci, dan 3 hal ini kata anunya hanya 1, ketauladanan. Saya ngalamin, ya, kalau di Kopassus itu antara probability mati antara si prajurit dengan perwira sama. Karena jumlah kami kecil. Dan saya ngalamin itu. Saya tidak akan mungkin di anak buah saya kalau saya tidak berani untuk artinya maju terdepan sama mereka. Dan kemungkinan saya mati dengan dia sama. Tapi saya mau bilang sama Anda semua. Alam ini udah ngatur. Kalau belum kau mau check out, ya nggak check out. Ya, tapi kalau kau mau check out, kapan aja kau check out. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan. Just do it, nasihat saya paling tua di ruangan ini. Jadi boleh kasih nasihat sama kalian. Ya umur jalan 76 kan boleh. Jadi saya terima kasih pada Pak Pahala, saya terima kasih pada Pak Sahat, Anda berdua, saya kira membuat perubahan sekarang ini, dan saya tadi beritahu Pak Firly, lihat tuh anak buahmu itu paten. Ya, jadi supaya dianukan, promosikan, dan saya juga anak buah saya Sahat nih, saya bilang saya mau promosikan. Saya pikir kita harus berani mendorong orang-orang yang baik, ya harus berani. Jangan kita belagak-belagak untuk tapi tipu aja di otak kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.